Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wahdahu la syarikalah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi hudatul ummah, wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin hingga saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam, marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah beserta Dewan Guru dan kepada seluruh panitia peringatan HUT RI yang saya hormati dan tak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara mengenai bersyukuri nikmat kemerdekaan. Syukur. Apa sih itu syukur? Syukur adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya harta. Kita diberikan harta, kita diberi kenikmatan harta, maka kita harus digunakan harta tersebut pada jalan yang diridhoi Allah. Seperti misalkan bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Bisa juga kita misalkan berinfak kepada yayasan dan lain sebagainya. Itu salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah dari segi harta. Nah, lalu apa hubungannya dengan kemerdekaan? Mengapa kita harus bersyukur? Nah, kita bisa lihat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga ya. Pada alinea ketiga, di situ tertulis atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Maksudnya apa? Maksudnya, kemerdekaan yang Indonesia raih ini adalah merupakan kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada bangsa kita. Itu menurut hakikat. Menurut syariatnya, memang kemerdekaan Indonesia yang kita raih saat ini, yang kita nikmati saat ini, adalah hasil kerja keras bangsa Indonesia kita sendiri. Maka dari itu, kita selaku bangsa Indonesia wajib mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya, kenapa kita harus bersyukur? Dan apa akibatnya jika kita tidak bersyukur? Quran Surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambahkan nikmatmu. Dan sebaliknya, jika kamu tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Di situ jelas dikatakan, siksaku sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Jika kita mengingkari, jika kita tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka siap-siap azab Allah yang sangat-sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari segala yang tidak kita inginkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mensyukuri? Dengan cara seperti apa kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa Indonesia? Caranya adalah kita bisa melihat dari tujuan negara Republik Indonesia. Tujuannya apa? Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Melindungi di sini bukan hanya melindungi dari bencana, bahaya, bukan hanya melindungi dari seperti itu. Termasuk melindungi dari kebodohan, dari kemiskinan, itu merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia, salah satu tujuan negara Republik Indonesia. Kita jangan berbicara mengenai hal-hal yang nasional, itu terlalu tinggi untuk kita. Kita bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti di sekolah, melindungi segenap bangsa. Misalkan minimal kita bisa melindungi diri kita sendiri, melindungi dari bahaya pasti kita tidak ingin menghadapi bahaya. Misalkan lindungi diri kita dari kebodohan. Dengan cara seperti apa? Belajar. Seperti yang kita sedang alami saat ini, walaupun kita sedang pandemi, tetapi tetap ini adalah salah satu cara agar mencegah dari kebodohan, mencegah bangsa Indonesia dari kebodohan, yaitu dengan cara sekolah daring. Jadi walaupun kita dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi kita tetap menjalankan kewajiban kita. Itu adalah salah satunya.
Yang lainnya masih banyak, termasuk ada memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kalau kita berbicara masalah dunia, itu wow. Jadi kita bisa berbicara pada kehidupan sehari-hari. Misalnya ketertiban, kita garis bawahi ketertiban. Misalnya kita di lingkungan sekolah, kita harus menaati peraturan yang ada di sekolah. Jika kita sedang ada di lingkungan rumah, maka kita harus menaati peraturan yang ada di rumah. Itulah salah satu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan saya kali ini, saya menggarisbawahi bahwa kita selaku bangsa Indonesia wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita selaku bangsa Indonesia. Maka dari itu, ayolah para generasi muda bangsa, marilah kita bersatu untuk memajukan negara Indonesia menjadi lebih baik untuk kedepannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.